Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bermuwajahah di dalam majlis ta'lim, di dalam majlis ilmu, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita, yakni adalah kitab Amalun Yasir wa Ajrun Kabir, yang ditulis oleh Syekh Abu Abdul Aziz Munir Al-Jazari ya. Ini pada hadis nomor ke-9, yakni terkait dengan keutamaan menutupi tempat yang kosong. Jadi tempat atau shaf yang masih kosong ini diperintahkan kita segera untuk menutup. Nah, apa fadilahnya, keutamaan orang yang menutup atau mengisi kekosongan shaf tersebut? Ini dijelaskan di dalam suatu hadis berikut ini. Kita baca, yakni di dalam kitab ini, fadlu man sadda furjatan, yakni bab orang yang menutup atau mengisi kekosongan shaf. Wa an Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat. Hadis berasal dari Ibu Aisyah. Mudah-mudahan Allah meridhai kepada Ibu Aisyah. Berkata Ibu Aisyah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man sadda furjatan," barang siapa yang mengisi kekosongan shaf atau menutup kekosongan shaf yang masih kosong, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah atau istana di surga. Jadi luar biasa fadilah orang yang menutup shaf yang masih ada celah-celah kosong ini segera ditutup, maka bagi mereka itu akan mendapatkan pahala, yakni akan dibuatkan rumah di surga. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah akan mengangkat dengan amalan tersebut, yakni adalah mengangkat satu derajat lebih tinggi ya, orang yang melakukan perbuatan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan kepada kita agar meluruskan shaf dan juga merapatkan shaf. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ketika akan memimpin salat atau mengimami salat, Rasulullah menghadap ke belakang sambil mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Di hadis Bukhari dan juga di Muslim. Kemudian juga Rasulullah bersabda dengan hadis yang lain, hampir sama, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Jadi luruskan barisan kamu, shaf kamu ketika melaksanakan salat. Karena meluruskan shaf ini adalah menunjukkan kesempurnaan salat seseorang. Sehingga kalau di dalam satu tarjih, di putusan tarjih yang ketiga itu bagaimana cara meluruskan, yakni adalah pundak dengan kaki ini sejajar lurus. Kadang kan ada yang kaki terlalu rapat. Ada juga yang kaki terlalu melebar, sehingga antara pundak dengan kaki itu malah tidak pas. Nah, kemudian juga dijelaskan bagaimana cara kita meluruskannya. Maka diukur karena kaki tiap jamaah kadangkala berbeda. Ada yang mungkin postur tinggi sehingga kakinya juga panjang, maka ukurannya itu adalah mata kaki. Jadi mesti sama nanti mata kaki, yang penting lurus dengan pundak. Apakah harus ilzak? Karena ilzak menurut dari Imam Nasiruddin Albani, ilzak itu dengan cara menempelkan mata kaki dengan mata kaki, kemudian pundak dengan pundak, yang satunya adalah lutut dengan lutut. Terus bagaimana? Apa ya bisa tiga ini ditempelkan seperti itu? Nah, ternyata tidak seperti itu. Ini dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah itu, apa yang dimaksud dengan ilzak seperti itu. Nah, ternyata yang dimaksud itu, karena ini sesungguhnya berawal dari hadis di Bukhari. Hadis di Bukhari itu memang ada, hadisnya memang sahih. Jadi ketika memahami hadis tidak hanya dibutuhkan hadis itu sahih atau enggak. Ya misalkan dengan kesahihan itu cukup, bagi kita tidak. Tetapi zilalah, petunjuk hadis itu seperti apa, itu harus jelas. Ini ya, harus jelas maksudnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya para masyayikh ya,
yang banyak memberikan komentar, penjelasan, ya, merespon daripada pendapat Syekh Albani yang mengatakan bahwa ilzak itu harus nempel mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, lutut dengan lutut, sehingga tidak bisa bergerak. Akhirnya kalau kita jumpai ada sebagian ikhwan kita yang ketika sholat itu harus cari-cari mata kaki. Jadi goleki mata kaki ini sampingnya. Nah, ketika menjauh juga mereka akan melebar seperti itu. Apakah seperti itu? Ya. Nah, ternyata yang dimaksud bahwasanya meluruskan dan merapatkan itu tidak sampai seperti itu. Nah, sesungguhnya ini timbul dari suatu hadis. Nah, ini di hadis Bukhari, ya, dijelaskan, hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Zuhair an Humaid an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yulziku mangkibaihi bi mangkibaihi, ya, sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Jadi hadis berasal dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegakkan shaf kalian karena saya melihat kalian dari belakang pundakku. Ada di antara kami orang-orang menempelkan bahu dengan bahu temannya, telapak kaki dengan telapak kaki. Ini respon dari pemahaman hadis Nabi. Nah, kemudian hadis dalam riwayat Nu'man bin Bashir, ini ada di hadis Bukhari, hadisnya sahih. Wa qala Nu'man bin Bashir, ra'aitu rajul mana ya minna yulziku ka'bahu bi ka'bin sahibihi. Jadi Nu'man bin Bashir berkata, saya melihat laki-laki di antara kami ada yang menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya. Nah, atas dasar inilah ilzak itu Albani menyimpulkan harus dengan menempel mata kaki dengan mata kaki sampai lutut dengan lutut, pundak dengan pundak. Ini kan sangat takaluf, sangat memberatkan sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid, ini Imam Masjid An-Nabawi, anggota Hayat Kibarul Ulama di Saudi Arabia. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah menempelkan bahu dengan bahu di setiap berdiri adalah takaluf, memberat-beratkan yang nyata. Menempelkan dengkul dengan dengkul atau lutut dengan lutut adalah sesuatu yang mustahil. Nah, bagaimana kita ketika sholat menghadap sana kok ditempelkan? Kan hampir mustahil. Ini kata Syekh Abu Bakar bin Zaid, seorang ulama imam masjid di Masjid Nabawi dan termasuk anggota Kibarul Ulama, ulama besar di Saudi Arabia. Menempelkan mata kaki dengan mata kaki adalah hal yang sangat memberatkan, susah untuk dilakukan. Bagaimana ketika kita melakukan? Di awal mungkin bisa ya dengan mata kaki, tapi dengan yang namanya lutut itu juga sulit. Nah, ini adalah sesuatu yang memberat-beratkan. Nah, kemudian Syekh Abu Bakar Zaid melanjutkan, inilah yang difahami oleh para sahabat dalam taswiyah shaf, yakni adalah istiqomah. Yang difahami para sahabat itu ternyata yang dimaksud itu adalah istiqomah, menutup sela-sela. Jangan sampai ada kemungkinan sela-sela yang kosong, karena itu adalah peluang setan masuk. Jadi diupayakan sela-sela itu ditutup. Siapa yang menutup sela-sela itu maka akan diberikan oleh Allah, dibangunkan rumah di surga. Ini. Bukan menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Maka dari itu maksud sebenarnya adalah anjuran untuk menetap sela-sela dan kita istiqomah dalam shaf
bukan benar-benar menempelkan dengan ketat. Ya, di awalnya itu ditempelkan, monggo. Yang penting kakinya itu bisa rapat, tidak sampai harus dicari-cari mata kaki itu sulit. Ya, sulit itu hampir sulit. Ini yang dipahami Albani seperti itu, ternyata bertentangan dengan para masyayikh ulama-ulama. Ya. Nah, termasuk komentar dari seorang ulama, diantaranya adalah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang mufti di Saudi. Ya. Beliau juga menjelaskan ya, terkait dengan ini, setiap masing-masing jamaah hendaklah menempelkan mata kaki dengan jamaah sampingnya agar shaf benar-benar lurus. Tapi menempelkan mata kaki itu bukan tujuan intinya, tapi ada tujuan lain. Maka dari itu, jika telah sempurna shaf dan para jamaah telah berdiri, hendaklah jamaah itu mereka menempelkan mata kaki, kalau menurut Utsaimin, dengan jamaah lain agar shafnya lurus. Hanya untuk awal saja tujuannya. Yang penting rapat, sela-sela jangan sampai ada sela-sela yang kosong, karena ini akan ditempati oleh setan. Kalau sudah setan masuk, kita gampang untuk diganggu. Nanti kalau sudah masuk, yang jelas setan itu mesti menggoda melalui rakaatnya, ya. Kemudian rakaatnya kadang-kala juga kita salah, bingung, ya, apakah 2 rakaat, 3 rakaat dan seterusnya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan hadisu Anas hada yadullu ala anna taswiyatas sufuf, ya, muhadahul manakiba wal aqdam. Hadis Anas ini menunjukkan bahwa yang dimaksud meluruskan shaf adalah lurusnya bahu dan telapak kaki. Bahu, telapak kaki, ya, kita luruskan. Makanya ketika ada sarana yang bisa kita gunakan untuk meluruskan, itu malah lebih utama, lebih sesuai dengan sunnah seperti ini, karena akan gampang untuk meluruskan shaf. Ya, ini akan gampang meluruskan shaf. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a fi ashabihi, ya, ta'akhkhara faqala lahum taqaddamu, ya, fa utimmu bi, ya, wa yatamma bikum mim ba'dikum la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia cerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat di kalangan sahabat-sahabat ada shaf, ya, ada di shaf belakang, yakni ada orang-orang yang suka berdiri di shaf belakang. Artinya mereka itu ketika shaf itu yang depan itu masih ada dan memungkinkan untuk dimasuki, tapi sebagian sahabat itu masih ada, sebagian ada yang senang di belakang, ya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, taqaddamu, majulah kalian. Jadi majulah kalian, ya. Fa utimmu bi, kemudian ikutilah aku, dan hendaklah mengikuti engkau semua orang-orang yang sesudahmu. Ya, jadi di baris yang pertama harus dilengkapi, shafnya harus tertata, terisi, kemudian baru shaf kedua. Jangan menyusun shaf kedua sebelum shaf yang pertama sempurna atau lengkap atau komplit. Demikian dilanjutkan seterusnya. Ketika ada para sahabat di belakang yang senang di belakang, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Ya. Tidak henti-hentinya, ya, orang-orang yang mereka senang mengakhirkan shaf
senang di belakang, maka Allah pun juga akan membelakangkan. Membelakangkan apa? Di antaranya adalah membelakangkan ya mungkin rahmatnya. Ya ini akibat dari mereka yang senang mengambil posisi pada saf yang belakang. Jadi maksudnya adalah kalau orang itu gemar membelakang ya di dalam safnya, artinya mereka senang membelakang di dalam di dalam meraih kemuliaan itu menjadi juga terbelakang ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ini akan diberikan kepada mereka yang tentunya di saf-saf yang awal ya. Jadi ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam satu hadis sahih ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada kita semua, lalu beliau bersabda, tidak dapatkah engkau semua berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Tuhanmu? Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara para malaikat itu berbaris di sisi Rabb-nya? Lantas Rasulullah menjelaskan, mereka menyempurnakan saf-saf permulaan, yakni tidak berdiri di saf kedua sebelum sempurna saf yang pertama ya. Dan tidak di saf ketiga sebelum sempurnanya saf kedua, dan seterusnya. Juga mereka itu saling merapatkan saf-saf tersebut. Jadi orang yang merapatkan saf itu sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat melakukan saf-saf dengan berjajar lurus. Mereka berbaris lurus ya, makanya kita diminta untuk juga melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya wa an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum alyanukum manakiban fis shalah wa ma takhatta 'abdun khutwatan a'dhamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fis safi fasadaha. Jadi rawahul Tabrani fil Mu'jamil Awsat ya, wa sahahahu Albani fi silsilati sahihah. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dan disahihkan oleh Albani di dalam kitab Silsilatus Sahihah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang lembut, yang paling lembut pundaknya ketika sholat. Artinya ketika sholat melembutkan pundak-pundaknya dengan teman-temannya, dengan samping-sampingnya, kaki pun juga diperintahkan kita untuk melembutkan. Jadi tidak terkesan ketika sholat itu saling ongko-ongkoan ya, itu malah tidak busuk. Kita diminta untuk melembutkan. Melembutkan artinya ya menempel dalam arti yang wajar, rapat ya, tidak perlu juga kita terlalu takaluf ya, yang sangat memberatkan, berlebih-lebihan ya, ini karena adalah tujuan utamanya adalah jangan sampai sela-sela dalam shaf itu ada yang kosong, karena nanti setan akan masuk, akan menggoda kamu. Ini adalah tujuan utama untuk menutup sela-sela tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma taqatta 'abdun khutwatan a'dhama ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatan fi safi fasadaha. Dan tidak ada satu langkah dari seorang hamba ketika melangkahkan satu langkah yang pahalanya lebih besar melebihi langkahnya seorang laki-laki. Ya, kalau laki-laki ya disebutkan itu berarti perempuan ini sesungguhnya juga masuk. Jadi tidak ada pahala yang besar
melebihi langkahnya seseorang yang berjalan menuju celah shaf yang kosong kemudian ia menutupi. Jadi ternyata menutupi shaf yang kosong itu pahalanya besar. Jadi ketika nanti dilihat kok ada yang kosong, langsung aja masuk dengan lembut. Maka kita akan mendapatkan fadilah, di antaranya dibuatkan rumah di surga, pahalanya adalah pahala yang besar. Ya, dikatakan di dalam hadis seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian jelas sekali ya bagaimana cara kita mengatur shaf ini, dengan cara adalah meluruskan dan juga merapatkan, dalam arti merapatkan yang wajar, tidak takaluf yang berlebih-lebihan yang memberatkan bagi yang lain, dan diperintahkan untuk melembutkan, menghaluskan pundak-pundak kita ini. Jadi tidak perlu mencari teman mata kakinya yang pindah, harus dicari, malah kita nanti sibuk mencari mata kaki, nggak jadi sholat, kekhusukan kan hilang. Yang penting rapat dalam arti yang wajar, karena tujuan utama adalah jangan sampai ada celah-celah yang ini menjadikan setan masuk di dalam shaf tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang ke-10, fadlu istiftahis shalah. Bab tentang keutamaan ya, yakni membaca iftitah di dalam sholat. Jadi di dalam sholat, di tarjih Muhammadiyah, di putusan tarjih yang satu itu kita sudah hafal semua. Kita diajarkan doa, di antaranya adalah yang berasal dari hadis Bukhari ya, di Muslim, yakni adalah doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Kemudian juga diajarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tetapi lafadznya ini sesungguhnya lafadznya panjang. Jadi lafadznya di dalam hadis ini sebagaimana di dalam hadis yang asli itu memang panjang, tidak sebagaimana yang umum dilakukan oleh sebagian orang. Nah, di antaranya hadisnya ya, di dalam hadis sahih ini dijelaskan tentang lafadz doa terkait dengan wajah tu ini adalah sebagaimana di putusan tarjih dijelaskan ini dalam hadis ya Muslim, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada lafaz yang kadang-kala wa ana awwalul muslimin boleh, atau wa anna minal muslimin boleh, sama. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta antar rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ya. Labaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika annabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalau kita merujuk pada hadis sahih yang juga ini oleh Syekh Imam Nasiruddin Albani, termasuk ada 12 lafaz iftitah yang direkomendasikan Syekh Imam Nasiruddin Albani, tetapi di putusan tarjih itu merekomendasikan 3 yang sifatnya tanawwu yang bisa kita pilih.
Di HPT 1 hanya Allahumma ba'id baini, kemudian atau boleh wajah tu. Tetapi kalau wajah tu ini panjang seperti itu tadi. Yang ketiga, di putusan tarjih yang ketiga direkomendasikan adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu sesungguhnya lafadznya dari sahabat, ya, atau ini adalah takrir Nabi, tetapi oleh Rasulullah itu diiyakan, boleh diamalkan. Artinya itu juga sudah menjadi sunnah. Jadi keutamaannya doa iftitah dengan menggunakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek. Ini bisa kita baca mungkin waktu sholat taraweh. Jadi ketika kita agak panjang, iftitahnya pendek seperti itu, ya, bisa kita gunakan itu. Nah, dahsyatnya apa? Orang yang menggunakan doa iftitah ini, mari kita baca hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi hadis dari Abdullah bin Umar, ya. Qala berkata Abdullah bin Umar, bainama nahnu nusalli, tatkala kami salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika jamaah, id qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seseorang di antara kaum, ya, di antara kaum ini yang berdoa dengan doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dengan doa itu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala selesai Rasulullah menyampaikan, manil qailu kalimatan kadza wa kadza. Ya, tadi siapa yang berdoa dengan menggunakan doa iftitah seperti itu? Qala rajulun, berkata seseorang tadi, ya, dari seseorang tadi mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala, lantas Rasulullah bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama, ya. Aku kagum, aku takjub dengan bacaan itu, karena bacaan itu ini adalah telah terbuka baginya, yakni adalah pintu langit. Jadi akibat bacaan, dengan sebab bacaan yang iftitah yang tadi, Rasulullah mengatakan, aku sangat terkagum-kagum dengan bacaan itu, karena dari bacaan tersebut ternyata pintu langit terbuka bagiku. Nah, yang dimaksud pintu langit itu ternyata dijelaskan di syarah, yang dimaksud pintu rahmat. Jadi ketika membaca itu, baca dengan doa iftitah itu, ternyata akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kadang kita yang baca Allahumma ba'id, kadang kita baca ini pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini takrir Nabi itu adalah dari sahabat. Kemudian oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengiyakan dan menjadikan itu sebagai sunnah untuk bisa diamalkan. Sampai-sampai ada sahabat yang namanya Ibnu Umar, ya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu an, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah ini semenjak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, setelah tahu dari Rasulullah tentang keutamaan membaca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Umar bin Khattab, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan di dalam sholatnya dengan doa iftitah seperti itu. Sehingga dengan doa iftitah itu berarti fadilahnya luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita sambung sebentar ya. Fadlu ta'min 11. Fadlu ta'mini fi sholatil jamaah, tentang keutamaan yakni mengucapkan amin di dalam sholat berjamaah bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan menjadikan dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa aminu wa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Nah, Rasulullah SAW bersabda, idza ammanal imam, apabila imam itu amin, mengucapkan amin, fa aminu, maka hendaklah kalian juga mengucapkan amin. Karena sesungguhnya orang yang bersamaan aminnya, ya, aminnya tadi dengan malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga serentak aminnya malaikat ya bersamaan dengan yang namanya imam. Ketika kita bersamaan dengan itu aminnya imam, maka sama dengan juga aminnya malaikat. Sehingga ketika jangan sampai kita mendahului atau kita membelakangi atau mengakhirkannya, jadi serempak. Aminnya pun juga harus jelas. Jadi bacaannya itu kan dua, satu alif dua harokat amin. Tidak boleh mengucapkan amin. Nah ini harus ya. Jadi ada aturannya. Karena artinya akan berbeda. Ada juga kalau anak-anak kecil itu tidak amin tapi amin. Nah, itu juga berbeda. Nah ini penting untuk kita ilmui, ya, untuk disampaikan kepada jamaah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir biar pas nih ya. Fadlu qaulu Allahumma rabbana lakal hamdu ba'da ruku'. Keutamaan berdoa setelah rukuk, ya. Setelah rukuk dengan satu doa tertentu yang menjadikan ini fadilahnya luar biasa sekali. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis berasal dari Abi Hurairah, ya, bahwasanya Abu Hurairah mengkabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza qalal imam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka hendaklah kalian mengucapkan dengan doa Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, di tarjih itu direkomendasikan ada 3 atau 4 lafadz yang bisa kita gunakan, ya, terkait dengan ini. Boleh Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma. Atau boleh juga yang berikutnya, yang keempat, dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sayin ba'du. Itu yang direkomendasikan di putusan tarjih, ini dijelaskan itu. Nah, apa faedahnya ketika kita membaca doa Allahumma rabbana lakal hamdu ini? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, barang siapa orang yang bersamaan ucapan doa ba'da rukuk tadi bersamaan dengan siapa? Qaulal malaikah, dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini adalah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi
serentak. Maksudnya secara mubasyarah, secara bersamaan. Ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka adalah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min syai'in ba'du. Jadi orang yang baca Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu, maka siapa yang bersamaan dengan ucapan malaikat tadi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini penggigih, monggo. Nggih. Pak, mengenai rapat sok ya. Nggih. Kalau kita di masjid kita terbiasa rapat, namun kalau kita di masjid lain kadang jaraknya tegak-tegak. Iya. Bagaimana sikap kita, Pak? Kalau kita mau rapat, kadang semuanya lebar-lebar. Ya. Ya memang betul. Ya, komunitas orang yang kadang-kala belum paham terkait dengan masalah agama juga bisa. Nah, bagaimana reaksi kita ketika itu? Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Ketika orang nggak tahu dalilnya, nggak tahu dasarnya, kalau kita ajak itu juga kadang sulit. Bahkan kadang-kala malah nanti bertengkar. Ya sudah, setelah itu mungkin bisa diberitahu setelah sholat. Jadi kita upayakan berusaha untuk merapat, yang lainnya diminta kalau bisa, kalau nggak mau ya sudah, itu kan yang andekan yang menanggung nanti kan dia sendiri. Kita sudah berupaya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau di Jamaah Muhammadiyah itu sudah jelas, sudah rapat. Yang jadi kendala termasuk di masjid di tempat saya di Wonosari itu, sudah diberitahu sajadahnya itu lebar, besar. Nah, jamaah yang lain mau menginjak itu sungkan, apalagi yang mempunyai itu orang Yosuke, orang beradab, orang yang kecil mau menginjak itu, ya akhirnya sudah saya imam, sudah saya sampaikan seperti itu ya masih belum ya memang itulah. Tapi ya kita tak henti-hentinya untuk saling mengingatkan, ya saling mengingatkan agar pelaksanaan sholat itu bisa baik, bisa rapat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, ada lagi mungkin? Monggo Pak. Bagaimana hukumnya memakai sarung atau pakaian yang tertulis atau lalu belakang, tapi saya mengganggu belakang. Oh iya, bagaimana menggunakan pakaian yang di situ bertuliskan, apalagi menarik perhatian bagi jamaah yang di belakang, itu makruh. Di dalam hadis Bukhari itu juga ada pembahasan terkait dengan itu. Jadi sesuatu hal yang makruh. Karena apa? Ketika seseorang sholat dengan pakaian-pakaian, apalagi model kaos, ada tulisannya macam-macam dan seterusnya, setan begitu mudah untuk menggoda. Apalagi ketika posisi kita ada sela-sela, setan masuk gampang untuk mengalihkan perhatian mata di sop yang kedua untuk melihat tulisan. Akhirnya apa? Dia akan melihat terus, dilanjutkan. Akhirnya diwajibkan. Ya ini yang terjadi seperti itu. Makanya kalau di masjid diupayakan pakaian sing tidak menimbulkan tidak menimbulkan sesuatu yang menjadikan jamaah itu nanti terganggu. Polos. Gimana? Ya apa namanya? Oh untuk anu tak? Oh ngarep sarung lah. Nggih kadang ya itu kan ya kita harus tahu ilmunya. Ya kadang memang pernah ketika pakai sarung atlas, ya sempat di jamaah belakang itu membaca atlas. Nah dalam kondisi seperti itu segera dialihkan. Kalau mau pakai di atas juga malah lebih bagus. Karena apa? Dalam rangka untuk menghindari sesuatu yang makruh yang pasti. Tapi kadang-kala
umum. Lha iki kok kewalik iki. Kita dikatakan terbalik. Ya itu, tapi monggo. Jujur tahu ya, gerakan Ya. pasti ganggu. Oh, kalau di iya. Kalau itu memang dipandang mengganggu, monggo disikapi yang baik bagaimana. Nah, tapi di zaman Nabi itu memang ada tulisan-tulisan ketika di model di pakaian sehingga ini sangat mengganggu. Ya, cara ya misalkan saja kaitannya dengan tulisan-tulisan apalagi pakai model Jogja itu, kaos-kaos yang lucu sekali. Itu nanti akan terbaca. Monggo jenengan sikapi yang baik gimana kalau masih bisa kita artinya tidak membahayakan ya monggo ya. Tetapi kalau itu justru mengganggu ya disikapi aja yang gimana agar tidak mengganggu. Ini ya. Kembali pada kita. Nah, ya. Oke. Ya memang gangguan dalam sholat itu memang luar biasa. Ya, di dalam hadis sampai dikatakan, di dalam hadis orang yang sholat itu ketika posisi celah-celah masih ada, ketika setan masuk, setan itu akan diantaranya mengibasi, dikatakan sahih itu, mengibasi yang namanya pantat. Dikibasi pantatnya, dimunculkan pikiran, kamu batal, kamu batal, kamu batal. Nah biasanya kan perut kadang kemeruduk, ora apa-apa, tiba-tiba kok ya seperti ini. Nah itu adalah jebakan setan. Targetnya apa? Targetnya ben membatalkan, ben wudu. Ini target yang harus kita ketahui. Oke, monggo. Oke. Ada sholat sunnah yang seperti apa ya? Itu tiap berdiri pokoknya gerakan itu bacanya bukan mana sih? Oke. Jadi Pas sekali awal ya ada pendapat cukup di awal saja iftitah, tetapi itu pendapatnya lemah. Pendapat yang memang sahih sebagaimana diajarkan di hadis Nabi ya jadi tiap kita melaksanakan sholat mulai dari takbiratul ihram salam selesai, ketika kita mulai lagi ya iftitah lagi. Nah iftitahnya itu ya baca tadi yang pendek benar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, cukup. Jadi imam nanti agar bijaksana karena ketika nanti misalkan rakaatnya kan tarwih agak banyak, itu menjadikan kadangkala menanti. Iya, ini ya. Jadi ada dua, tapi yang sahih adalah tetap dibaca doa iftitah. Pas nggih? Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi kitab Amalun Yasir wa Ajrun Kabir yang pada hari ini bisa kita kaji. Mudah-mudahan bisa kita pahami, menambah wawasan keagamaan atau ilmu bagi kita semua. Ya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.